Topik berikutnya adalah teori organisasi. Pokok bahasan diharapkan setelah selesai membaca topik ini, Anda mengerti tentang definisi teori organisasi, menjelaskan tentang teori organisasi, dan merancang struktur organisasi. Pendahuluan, ilustrasi. Pada tahun 1971, John Hay and Mo Siegel yang berusia sekitar 20 tahun mendirikan perusahaan Celestial Seasoning yang bergerak di bidang pembuatan teh racik dalam kemasan dengan nama Mo's 24, Sleepy Time, Red Singer, Emperor Choice, Cinnamon Rose, Almond Sunset, and Morning Thunder di Boulder, Colorado, USA. Sang istri Peggy Siegel dan Beth Hay membungkus bubuk teh ke dalam kemasan besar dan dihasilkan sekitar 10.000 kemasan teh besar untuk pertama kalinya. Kedua istri menyeleksi ratusan kilogram teh yang telah dipetik oleh beberapa orang atau teman kenalan di sekitar rumah dan dicampur menjadi teh racik dan dijual di toko-toko di sekitar Boulder. Pada tahun 1988, perusahaan ini telah menjual teh racik lebih dari 40 juta US dollar per tahun. Pada awal usaha, tak ada job description dan production line. Sedikit spesialisasi, keputusan diambil berdasarkan nilai yang dimiliki oleh John Hay dan Mo Siegel. Perusahaan berkembang dengan pesat. Perusahaan melakukan spesialisasi, departementasi, peningkatan di bidang produksi dan periklanan, dan peningkatan profesionalisme. Tak dapat dihindarkan perusahaan merekrut praktisi dari PepsiCo, General Foods, Quaker Oats, and Procter & Gamble. Perusahaan kehilangan suasana One Big Happy Family. Perusahaan juga melakukan ekspansi atau diversifikasi dan diferensiasi ke beberapa produk kecantikan dan secara aktif mencari peluang-peluang baru. Definisi organisasi. Menurut Stephen P. Robin, an organization is a consciously coordinated social entity with relatively identifiable boundary that function on relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goals. Atau organisasi structure didefinisikan sebagai how tasks to be allocated, who report to whom, and the formal coordinating mechanism and interaction pattern that will be followed. Struktur organisasi dinyatakan pada bagan organisasi atau organization chart atau organigram yang menggambarkan semua set activities dan proses di dalam suatu organisasi. Ada 3 komponen utama, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan centralization. Ketiga komponen tersebut didukung oleh 13 variabel, yaitu administrasi komponen, otonomi, sentralisasi, kerumitan atau complexity, delegation of authority, differentiation, formalization, integration, professionalism, span of control, specialization, and standardization, also vertical span. Kompleksitas memperhatikan perbedaan yang jelas di dalam suatu organisasi. Kompleksitas meliputi the degree of specialization or division of labor. Number 2, the number of level in the organization's hierarchy and the extent to which the organization's units are dispersed geographically. Derajat suatu organisasi, the degree of specialization or division of labor, mengandalkan pada peraturan-peraturan dan prosedur atau standar operating procedure yang langsung ditujukan kepada perilaku pekerjanya adalah formalization. Centralization memperhatikan tempat-tempat otoritas atau decision center pada beberapa organisasi, pengambilan keputusan sangatlah terpusat, problem aliran dari upward
dan senior eksekutif memilih suatu tindakan yang tepat. Pada kasus lain, pengambilan keputusan disentralisasikan, artinya otoritas atau kewenangan didistribusikan kepada bawahan sesuai dengan hierarki. Macam struktur organisasi ada 5 macam menurut fungsi, menurut produk, geografi, hibrida, dan matriks. Menurut fungsi, gambarnya seperti berikut ini. Ada marketing manager, ada financial manager, ada production manager. Di atas semua adalah presiden. Berdasarkan produk, presiden dibagi dua, misalkan produk grup 1 dan produk grup 2. Di bawahnya ada marketing manager, production manager, dan financial manager. Hibrida adalah tumbuh. Jadi setelah ada beberapa produk yang dihasilkan, muncul produk baru, maka dibuat organisasi baru. Matriks, strukturnya seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Ciri-ciri organisasi yang baik, adanya tujuan yang jelas. 2, tujuan organisasi harus dapat dipahami oleh setiap orang di dalam organisasi. 3, tujuan organisasi harus diterima oleh setiap anggota di dalam organisasi. Yang keempat, adanya kesatuan arah dalam organisasi. 5, adanya kesatuan perintah, unity of command. Keenam, adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. 7, adanya pembagian tugas yang merata. 8, struktur organisasi sesederhana mungkin. 9 adalah pola dasar organisasi haruslah mantap. 10, setiap orang yang telah berjasa harus mendapat imbalan yang setimpal sesuai jasa yang diberikan kepada organisasi. Yang ke-11, penempatan orang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, the right man on the right place on the right time. Adanya jaminan jabatan dan koordinasi. Efektivitas organisasi, itu ada beberapa contoh yang diberikan, beberapa produk Toyota, kemudian juga dengan Ford dibandingkan, mana yang lebih efektif, lebih produktif, dapat dilihat pada ilustrasi tersebut. Organisasi yang efektif dinyatakan sebagai ada 10 macam, yaitu overall effectiveness, productivity, efficiency, profit, quality, accidents, pertumbuhan, absenteeism, turnover, dan job satisfaction. Motivation, moral, control, conflicts, kemudian juga fleksibilitas, planning and goal setting, goal consensus, kemudian internationalization, role and norma, kemudian managerial interpersonal skill, juga managerial task skill, information managerial and communication, readiness, utilization, evaluation, value of human resources, participation, kemudian juga training and development, kemudian achievement emphasis. Referensi yang utama adalah Stephen P. Robin. Sekian dan terima kasih. Disampaikan oleh Bambang Sugiono dan Mas Roni, Politeknik Negeri Malang.